Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita mulai ke materi yang baru, yaitu tentang cerita rakyat atau fokus kepada hikayat. Nah, adakah di antara kalian yang pernah membaca teks cerita rakyat atau pernah menonton teks cerita rakyat? Nah, di Indonesia banyak sekali contoh cerita rakyat, bahkan di lingkungan kita, yaitu di Jawa Barat, itu sangat terkenal dengan cerita rakyat Tangkuban Perahu, legenda Tangkuban Perahu. Nah, itu sangat populer begitu ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan kata-kata sulit dalam hikayat yang dibaca dengan baik. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi tokoh dan watak tokoh yang terdapat dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi alur hikayat yang dibaca dengan seksama. Yang keempat, mengidentifikasi nilai dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Yang kelima, mengaitkan isi hikayat dengan kehidupan masa kini sesuai dengan hikayat yang dibaca. Dan itu untuk tujuan pembelajaran dengan materi hikayat atau cerita rakyat. Nah, apa pengertian dari hikayat tersebut? Pengertian dari hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal atau penuh keajaiban. Nah, hikayat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menceritakan. Itu arti dari hikayat. Bahasa Arab apa yang dari kata apa? Yaitu dari kata haka. Ya, dari kata haka yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Itu asal-usul dari kata hikayat. Hikayat dapat juga diartikan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan yang mereka miliki. Yang dimaksud dengan bahasa Melayu itu adalah bahasa yang mirip dengan bahasa orang-orang Malaysia. Kalau di negara kita orang Riau, Pekanbaru itu mirip sekali. Atau bahasa Upin Ipin itu dinamakan bahasa Melayu. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri hikayat. Yang pertama ada anonim. Apa itu anonim? Anonim adalah pengarangnya itu, nama pengarangnya tidak diketahui. Mengapa? Karena pada dasarnya cerita hikayat itu adalah cerita yang turun-temurun. Makanya disebut cerita rakyat. Jadi ada dari zaman dulu sudah ada. Yang berikutnya adalah istana sentris. Yang dimaksud dengan istana sentris adalah kisahnya itu tentang kehidupan di istana, ya, atau sebuah kerajaan. Yang ketiga itu adalah magis. Magis itu artinya itu bercerita tentang sesuatu hal yang mustahil, yang penuh dengan keajaiban, itu seperti itu. Yang keempat bersifat pralogis, artinya adalah mempunyai logika sendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada juga yang menyebutnya fantasi. Kelima, menggunakan banyak bahasa arkais atau bahasa klise. Nah, ini yang disebut juga dengan bahasa-bahasa tempo dulu, bahasa zaman dulu. Contohnya apa? Ada kata hatta, syahdan,
sahibul hikayat, menurut empunya cerita, konon katanya, dan sebagainya. Keenam, banyak kata-kata yang sulit dipahami. Mengapa demikian? Karena itu tadi bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia yang insya Allah akan mudah dipahami. Tapi bahasa di dalam hikayat itu karena menggunakan bahasa arkais terkadang menjadi susah dipahami. Satu, yang kedua, kadang susunan dari pola kalimatnya pun berubah-ubah. Yang nomor 7, sulit memahami jalan ceritanya. Nah, ini juga berkaitan dengan bahasa pada dasarnya. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari atau menerjemahkan bahasa hikayat yang teks cerita asli ke dalam bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Kedelapan adalah banyak menggunakan kosakata yang kini tidak lazim digunakan. Nah, ini berkaitan dengan bahasa arkais tadi ya. Jadi sekarang tidak biasa digunakan pada komunikasi sehari-hari pada masa kini. Nomor 9, ditemukan tokoh dengan karakter di luar batas kewajaran, karakter manusia pada umumnya. Nah, ini adalah sebuah keajaiban. Contohnya aja dalam cerita Gunung Tangkuban Perahu itu diceritakan bahwa ada salah satu tokoh yang katanya menendang sebuah perahu, kemudian terlempar itu perahunya ternyata berubah menjadi gunung. Nah, itu kan hal-hal yang di luar batas kewajaran karakter manusia, itu seperti itu. Berikutnya adalah unsur intrinsik hikayat. Yang pertama adalah alur atau plot. Nah, ini adalah berkaitan dengan jalan ceritanya. Yang kedua dengan tema, tahu ya tema itu permasalahannya tentang apa. Ketiga adalah penokohan atau watak dari tokoh-tokoh tersebut. Keempat adalah sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang ini adalah bagaimana gaya si pengarang itu dalam menceritakan tokoh-tokohnya. Nah, di dalam sudut pandang itu dalam hikayat itu seringkali menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang alur, kemudian unsur-unsur intrinsik ini bisa dipelajari di buku paket yang sudah kalian punya. Nah, ya ataupun bisa kalian mencari sumber-sumber yang lain. Yang kelima adalah latar atau setting. Ini berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Keenam, ini adalah berkaitan dengan amanat, yaitu pesan apa yang bisa disampaikan dari cerita tersebut. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dari hikayat tersebut. Ada nilai moral, kemudian ada nilai budaya. Ya, itu berkaitan dengan pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Ketiga ada nilai sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Keempat itu nilai religius berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, yang kelima itu tentang nilai pendidikan, yaitu berisi kejujuran, sopan santun, dan kerja keras. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan Ibu selalu menyampaikan jangan bosan-bosan untuk tetap belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.